Ya, seperti yang Bapak ketahui, hari ini tema kita adalah menuai mabrur menuju surga. Nah, tadi cara untuk berhajinya, finansialnya udah dikasih spill sama Amitra. Nah, sekarang sebenarnya apa sih rahasia di balik rukun haji yang akan membuat kita menuju surga gitu ya, Pak Kiai ya? Betul. Sebelumnya saya mau perkenalan dulu nih tentang Pak Kiai Muhammad Toha. Beliau lahir di Brebes tanggal 26 Agustus tahun 1970. Subhanallah, muda ya Pak. Tahun 70 masih seger. Alamatnya di Kampung Rawa Barat, Pondok Pucung, Pondok Aren. Ketua DKM, Bapak Ustadz Salim, dan seluruh kepengurusannya, semua jamaah yang hadiroh, mudah-mudahan yang belum haji semuanya ditakdirkan berangkat haji ke Baitullah dan hajinya mabrur dari mabrur. Amin Allahumma amin. Pertama saya nanya dulu, kira-kira sampai jam berapa? Kemarin saya dibilanginya jam 9 sampai jam 10. Ini udah jam 10 lewat. Oh, sampai jam 11. Sampai jam 11. Ya, yang saya hormati semua promosi, semua sponsor yang mudah-mudahan berkah semuanya. Wabil khusus buat umat, buat masyarakat semuanya, amin Allahumma amin. Karena mungkin waktunya singkat, sedikit saja saya ingin menyampaikan. Ini temanya saya dikasih menuai mabrur menuju surga. Menuai mabrur menuju surga seperti apa? Rahasia di balik rukun haji. Ini mungkin saya bahasa tambah. Kalau cuma rukun haji, balik rukun haji itu bikin, maka akan ditambah dengan dibalik rahasia makna rukun dan wajib haji. Ya, rukun dan wajib haji. Yang pertama, haji mabrur haji itu artinya menyengaja ziarah atau berkunjung ke Baitullah. Secara syariatnya maksudnya ziarah berkunjung dalam rangka ibadah ke Baitullah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Mabrur itu dari kalimat barroh, yabiru birron. Mabrur itu adalah dianggap baik. Secara syariat, orang yang haji mabrur adalah orang yang hajinya baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian punya komitmen meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan sosial setelah pulang hajinya. Tapi yang saya ingin bahas, ingin sejarah dari awal di balik maknanya rukun haji dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 172. Saya mungkin betul-betul aja, enggak usah banyak-banyak karena yang intinya. Dulu itu manusia di alam arwah kenal Allah. Allah bertanya sama kita semuanya ruhnya. Alastu birabbikum. Apakah saya bukan Tuhan kalian? Qalu arwah-arwah kita itu menjawab, bala sahidna. Iya ya Rasulullah. Maka akan ditambah dengan dibalik rahasia makna rukun dan wajib haji. Ya, rukun dan wajib haji. Katakan kepada Allah. Mabrur itu dari kalimat barroh, yabiru birroh. Mabrur itu adalah dianggap baik. Secara syariat, orang yang haji mabrur adalah orang yang hajinya baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan haram. Terbaik lebih luas lagi di balik itu maknanya ahram yuhrimu ihraman adalah
menjauhi apa yang telah Allah haramkan di dalam kehidupan ini. Makanan, minuman, pekerjaan, perbuatan, jauhi dulu yang haram. Sulit menjadi orang khusyuk di dalam beribadah, orang kulit darah daging tulang dan macam-macamnya itu tidak dari yang haram, maka sulit. Maka mau tidak mau, bagi siapa saja yang pengen hajinya mabrur dan kembali kepada surga ketika awal dulu Nabi Adam diciptakan, hidup ini pertama jauhi dulu yang haram, menjauhi yang Allah haramkan. Jadi bismillah, hati-hati, kalau bisa jangan ada sedikit pun makanan, minuman, hasil dari kerjaan rezeki yang haram masuk dalam tubuh kita agar kita kembali ke Allah. Ihram. Habis ihram, kemudian tawaf. Tidak ada yang terus ke atas ataupun ke samping berputar. Ada yang kadang-kadang sekarang tertawa, ada yang kadang-kadang menangis, ada yang bahagia, kadang-kadang sedih, kadang-kadang dibully, tapi kadang-kadang dihormati. Kadang-kadang sekayanya siapapun pasti pernah sedih. Bisa jadi gara-gara sakit atau keluarganya ada yang meninggal dunia. Al-Quran, wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasbiyah fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Tidaklah sholat mereka di sisi Allah illa muka'aw wa tasbiyah, kecuali siulan dan tepuk tangan belakang. Ternyata seorang tabi'in bisa menyaksikan hakikat sebenarnya. Itu gara-gara apa? Tidak menghindar, menjauhi apa yang telah Allah haramkan. Ibadah kesana aja cuma pengen dipanggil muhajjah, pahaji. Hartanya sembarangan. Maka dari itu yang pertama ihram itu jauhi yang haram. Yang kedua tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Kita hidup berputar dalam keadaan apapun pasti ada senang, ada bahagia, ada sedih dan tidak. Itu harus kembalikan walillahi ala nasi hijjul bait. Walillahi kehidupan ini kalau mau dibagi cuma dua. Iman itu dibagi menjadi dua. Separuhnya disabar, separuhnya disyukur. Baru imannya itu mendekati kesempurnaan. Sabar apa? Kalau mendapatkan sesuatu kita bersabar karena Allah. Kalau mendapat sesuatu yang menyenangkan bersyukur karena Allah. Itu dua. Mendapatkan apapun yang menyenangkan bersyukur karena Allah. Jangan bangga. Siapa dulu? Wah, anaknya pinter. Ya iyalah, siapa dulu ibunya? Nah, udah mulai mau sombong. Wah, anaknya cantik. Ya siapa dulu bapaknya? Bukannya alhamdulillah. Wah, sekarang jadi ini jadi itu. Alhamdulillah. Jangan dialah, anak saya makanannya aja hamburger. Situ mau makanannya kangkung dan sebagainya. Wukuf terakhir. Ya, berarti wukuf dulu ya. Wukuf itu artinya berdiam. Wukufnya di mana? Di Arafah. Dulu kita tidak ada, bahkan tercipta jangan-jangan dari setetes air yang hina. Orang tua kita jangan-jangan harus kencing, tahu-tahu datangin ibu kita, terus lahir, padahal mencampur sama air kencing. Kebetulan dianugerahkan oleh Allah ada yang otaknya cerdas, ada yang wajahnya cantik, ada yang wajahnya ganteng, ada yang fisiknya kuat. Tetapi ada juga yang dikasih rizkinya dengan mudah, apapun jadi rizki. Dia tidak terima disuruh sujud sama Nabi Adam. Akhirnya apa? Minta izin. Saya anak untuk menggoda anak cucu Adam, diizinin. Setan, iblis diizinin. Makanya karena ada iblis, ada setan, nggak mau anak cucu Adam itu kembali ke rumah yang sebenarnya, yaitu masuk surganya Allah. Sehingga digoda, diganggu supaya jadi teman dia di neraka. Itu diizinin sama Allah. Yang bertakwa, apakah Nabi Ibrahim dapat julukan Khalilullah, kekasih Allah, sebab segala sesuatunya karena Allah, karena Allah, karena Allah, cinta karena Allah. Punya anak
disembelih karena Allah. Bicara haji dan umrah itu menjadi kewajiban bagi yang mampu, apakah ini berlaku juga untuk kita membiayai anak keturunan kita? Karena bisa jadi misalkan kita diberi kelapangan rezeki, namun rezekinya anak keturunan kita belum, tapi kita sebenarnya bisa membiayai ibadahnya mereka gitu. Karena ada pemikiran juga kan mampunya kepada dirinya masing-masing gitu ya. Itu mungkin. Terima kasih Pak Kiai. Ya, itu di samping diri sendiri ada yang wajib dinafkahi. Kalau punya anak dan anak itu masih belum mampu, apalagi masih kecil, masih dalam tanggungan orang tua. Ada lagi orang tua dia punya anak kaya, ada kewajiban berbakti. Nah, berbakti itu kalau mampu ya dengan kemampuannya lah. Ya, kasihan. Bisa jadi bapak ibu kita itu dulu kita kuliah gara-gara dari dia. Iya, kita nikah jangan-jangan ngejual sawah. Iya, jangan-jangan begini juga membesarkan kita itu dari mereka. Maka bagi orang beriman ada kewajiban birrul walidain. Contohnya dalam Al-Quran, bahwa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalahu amaini anistuli walidaika. Kami berwasiat kepada manusia, suruh kepada kedua orang tuanya berbuat baik, apalagi ibunya yang yang ibunya itu hamil, hamalat ummuhu wahnan ala wahnin, yang payah dan semakin payah, terus semakin payah, itu suruh berbuat baik. Nah, suami itu tidak cuma diri sendiri, kalau mampu wajib menghajikan istrinya, karena itu nafkah wajib dari suami. Terus masih punya anak dan punya anak itu yang wajib nafkahin, yang wajib melaksanakan ibadah itu siapa? Siapa yang nafkahin? Siapa? Orang tuanya selagi masih wajib. Pak Kiai Haji Muhammad Toha, kami ini kan guru ya Pak ya. Iya. Walaupun posisi kepala sekolah atau wakil kepala sekolah itu kan hanya tempo saja. Iya. Karena akan ada regenerasi lanjut ya. Iya. Jadi kira-kira nasihat untuk para guru nih Pak, mengambil tadi makna dari rukun haji dan wajib haji ini secara singkat saja Kiai, mohon dibantu kami untuk supaya ya dalam proses kami sebagai pengajar, pendidik gitu ya, ini bisa betul-betul lebih mengena dan punya makna lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harus karena Allah. Kalau karena Allah mah bangun tidur berangkatnya saja pahala, ngajarnya pahala, rewelnya murid sabar pahala, mentransfer ilmunya pahala, ulangnya juga pahala, semuanya asalkan walillah. Tetapi segala sesuatunya udah hidup itu capek, jadi guru capek, jadi wali murid juga capek. Tapi kalau nggak walillah, bukan karena Allah, sia-sia. Makanya dulu ayat yang pertama kali turun itu juga surah apa? Iqra bismi rabbik, harus menyebut nama Allah. Maksudnya walillah. Ini menemukan listrik, ajar kayak apa luar biasanya. Tapi kalau bukan karena Allah, cuman pahlawan dunia. Ajar anak-anak sampai banyak yang menjadi cendekiawan, jadi pejabat, kalau bukan walillah, cuman mentok sampai kehidupan dunia saja. Maka jadi guru, jadi wali murid, jadi apapun harus kembalikan. Pikir kita niatnya karena Allah. Ini yang disebut innamal a'malu binniyat. Kalau karena Allah, mohon maaf ya, itu semuanya jadi enteng. Semuanya jadi enteng. Lihat anak yang kadang-kadang malas aja, kita sabarin, sabarnya jadi pahala. Kayak jadi ibu rumah tangga, anak kecil nangis, masih kecil, kalau bukan karena Allah, dosa apa saya? Sial amat hidup ini, punya anak orang yang begini. Tapi kalau walillah, mohon maaf,
tangisan anak kecil hakikatnya adalah memohonkan ampun buat kedua orang tuanya. Ya udah ngerti semua Pak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas ilmunya ya Pak Jaya ya. Jadi kita mau minta tolong nih Pak, mohon dipimpin doa supaya kami yang di sini seandainya ada yang sudah pernah ke tanah suci mungkin dipanggil lagi untuk datang kembali, yang belum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa fina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa na'udzu bika min alladziina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amatan hadi ya Allah min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna waliyyahum min ahli syarr wa madinatul munawwarah. Allahumma rizqna ziyaratal makatal mukarramah wa madinatul munawwarah. Dinusuki ya Allah, dinusuki ya Allah. Allahumma ya Allah, barikna fi ma ata'tana ya Allah. Allahumma asbir kalami Muhammad wa karamati Muhammad wa siwaka Muhammad wa babiraka Muhammad wa salam alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Pak Ustaz Kiai Haji Toha untuk doanya. Bapak Ibu sekalian, sampailah kita pada penghujung acara. Semoga seluruh rangkaian kegiatan hari ini menjadi amal jariah dan menambah kecintaan kita kepada ilmu dan kebaikan. Sebelum saya tutup, marilah kita foto bersama dulu ya Pak Ustaz ya. Kepada para panitia dan ibu-ibu juga silakan kita dokumentasikan dulu acara yang insya Allah